Hai Voices, apa kabarnya hari ini? Balik lagi sama gue Vini Justian. Nah di hari ini kayak yang udah gue janjiin dari lalu, kita mau belajar bahasa Inggris. Ini jilid kedua. Nah di jilid kedua ini lebih spesifik sih ya. Jadi buat sebagian teman-teman nih yang kadang-kadang suka kebingungan gitu memahami arti dalam sebuah kata bahasa Inggris gitu, yang kayak misalnya beda satu huruf ataupun tambah kayak dua bagian huruf gitu, jadi membedakan artinya. Misalnya kita ambil contoh ada other ini jadi adalah perbedaan antara satu dengan yang lain, atau istilahnya dua item. Jadi contoh penggunaannya adalah seperti ini: there is some water left in this bottle, the other bottle is empty gitu. Jadi kayak ada air yang tertinggal di botol ini, sedangkan di botol lain adalah kosong adalah hampa adalah kosong. Oke. Nah terus juga some children run quickly but other children need more time. Jadi lebih kayak perbandingan gitu ya, lebih kayak beberapa anak belajar dengan cepat tapi beberapa anak membutuhkan waktu lebih gitu. Nah sementara kalau di others tambah huruf S aja nih, lebih kayak bentuk plural atau jamaknya kayak dari other ini sendiri. Jadi kayak 80% of students arrive on time, the others are always late. Jadi kayak 80% murid ataupun siswa gitu datang tepat waktu, sedangkan yang lain selalu telat. There are 4 cookies left, you have one and I'll have the others. Nah kamu di sini ada 4 kue yang tertinggal gitu. Dan kamu hanya punya satu, dan aku adalah pemilik yang lainnya. Jadi lebih kayak ngomongnya apa ya, ada sedikit angka gitu yang membedakan, lebih kepada jumlahnya sih ya. Kalau other-nya itu lebih kepada yang secara universal, kalau others lebih kepada jumlahnya gitu. Nah kalau another ada lagi tambahan an ya, other gitu. Jumlah tambahan atau tambahan lagi, lebih kayak there are only 5 plates, we need another plate. Nah ini jadi kayak untuk memberitahukan sesuatu bahwa butuh lebih gitu. Dan ada lagi, this cake is delicious, could I have another slice please? Nah, jadi lebih kepada penggunaan kalimat untuk meminta lebih gitu ya. Nah, ada lagi di sini yang kadang-kadang teman-teman susah bedain ya, gara-gara hurufnya beda satu kata. Misalnya contoh kayak organization gitu. Ada yang pakai Z versi Amerika, ada yang pakai S versi Inggris gitu ya. Nah, kalau di sini kita mau lebih ngebahas soal advice pakai S dan advice pakai C. Nah kalau advice pakai S adalah memberi saran atau kata kerja. Contoh, I strongly advise you to lose weight. Nah kayak saya sangat menyarankanmu untuk menurunkan berat badan. Atau I advise you to stop smoking. Saya menyarankanmu untuk berhenti merokok. Nah sedangkan kalau untuk yang C, advice ini sendiri adalah sebuah saran atau kata benda. Contoh, my best friend always gives me good advice. Teman baikku selalu memberikan saran yang bagus. Nah, ada lagi, if you follow my advice, you will have no trouble. Jadi kayak jika kamu mengikuti saranku, kamu tidak akan terkena masalah. Nah, kalau ini lebih kepada slang ya, yang kayak bahasa resminya gitu diganti dengan bahasa yang penggunaannya lebih daily lah gitu ya. Kayak place, rumah gitu, bisa menggantikan kata home. Just come to my place gitu. Ayo jalan-jalan ke rumah. Wheels ataupun mobil, bukan car gitu ya, pengganti car. That's a cool wheels ya. Oh itu mobil yang keren. Dude itu jadi kayak pria, bukan man. I hate that dude. Saya benci pria itu. Dump, D-U-M-P atau putus, bukannya kayak break ya, pengganti break. She dumped him last night. Dia putus dengannya tadi malam gitu. Bomb, B-O-M-B, sangat bagus. Jadi bisa menggantikan kata very good.
The sandwich was bomb. Cherry bomb. Sandwich tadi bagus gitu, atau rasanya enak. Sick bisa menggantikan kata keren dibanding kayak kata cool gitu ya. Kayak the shoes are sick, sepatu itu sangat keren gitu. Hot atau menarik. Jadi nggak cuma kayak interest gitu. Interest kan bisa dibilang menarik juga. Kayak he or she is hot, kayak dia itu menarik juga. Nah yang terakhir adalah salah satu yang buat sebagian orang teman-teman belum tahu gitu juga. Orang teman-teman. Jadi kayak kata penggunaan crush, CRUSH ataupun gebetan gitu. Nah masih banyak orang yang kadang-kadang bingung gitu dengan kata crush. Kalau anak-anak zaman jigem, anak-anak 90-an masih selalu ngomong crush Bandicoot gitu. Bukan. Jadi crush itu lebih kepada penggunaan bahasa gebetan gitu, atau orang yang disukai. Jadi misalnya kayak nyatain perasaan nyaman gitu, bisa ngomong kayak I have crush on you gitu. Kalau nggak, kalau misalnya lagi di chat temen, hey bro, what are you doing now? Now I'm with my crush on cinema. So ngerti banget ya. Oke, segitu dulu ya untuk bisnis kasar ini soal